Halo, selamat malam. Vibe liburan ini malam hari ini. Ya, vibe-nya vibe liburan. Selamat malam, teman-teman. eh Menjelang akhir tahun, sudah mau berganti ke 2025. Ya, banyakin evaluasi kalau dari saya. Note-nya di akhir tahun, coba teman-teman banyakin evaluasi, gitu kan. Openingnya udah Openingnya udah ini aja nih, berat aja nih. Banyakin evaluasi ya. Akhir tahun banyakin evaluasi, lihat track record, progres tahun ini, biar eh, di tahun 2005 kita 2025 kita bisa eh, cross check lagi, terus cari solusi yang tepat untuk kita pakai ya. Nah, itu mungkin note note malam ini sebagai pembuka di sesi live trade kita malam ini. Selamat malam, Bos Riswanto. Kabar baik ya, teman-teman. Semoga kabar baik juga semua. Dan saya selalu percaya kita yang bertemu di malam hari ini, kita berkumpul untuk sharing bareng, ya kita dipertemukan dengan kondisi sehat lah. Yang belum bisa hadir pun ya kita doakan biar kondisinya sehat-sehat terus ya. Selamat malam juga, Bos Jeffrey. Malam hari ini mungkin tidak live trade-nya nggak terlalu panjang ya. Kita akan review market seperti biasa. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, ada request, silahkan disampaikan. Yang baru join live trade, enjoy aja ya. Kita pembahasan di sini sharing, enjoy tapi tetap fokus ya. Itu yang sering saya sampaikan biar teman-teman yang baru join maupun sudah sering ya, kita tetap bisa enjoy sharing-sharing. Mungkin itu. Dari teman-teman, ada yang mau disampaikan dulu atau tidak sebelum kita ke market akhir tahun ini? Kurang 5 hari, kurang berapa hari sih? Kurang hari ini 1 hari, besok 2, 3, 4, 5 ya, kurang 5 hari sebelum ganti tahun. Kalau hari tradingnya kurang 2 hari, plus hari ini 3 hari ya, plus hari ini ya 3 hari. Tanggal 30, tanggal 31 eh, market masih on setahu saya. Tanggal 25 kemarin sempat off market. Terus 30, 31 on. Tanggal 1, tanggal 2-nya kayaknya off juga market. Jadi kita nggak yang terburu-buru untuk langsung trading di awal tahun depan. Ya, selalu seperti itu tiap tahunnya. Makanya tadi note-nya kalau dari saya ya, kita banyak-banyak evaluasi dulu sambil mempersiapkan open market lagi. Mungkin efektifnya memasuki minggu kedua. Minggu kedua itu tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu mungkin baru marketnya baru efektif, yang saya maksud ya pergerakan harganya mulai kembali normal, dan kita bisa cari peluang lebih maksimal lagi. Malam hari ini saya juga akan bahas gimana pergerakan market di akhir tahun ya. Ada yang baru mengalami tahun pertama trading nggak? Jadi akhir tahun ini baru menjadi tahun pertama trading. Baru sempat menghadapi market-market akhir tahun di tahun ini. Ada nggak? Atau teman-teman di sini udah tahun kedua atau tahun-tahun berikutnya nih? Oh, Bos Steven, Bos Blue ya. Satu, dua orang. Cuman 2 orang, 3 orang. Kayaknya cukup banyak ya. Cukup banyak. Udah berapa lama trading ini? Nah, ini ada yang baru daftar tadi malahan.
Selamat bergabung, enjoy aja ya, Bose. Jadi kita di sini sesi live trade memang ya seperti ini, kita tegur sapa dulu, baru nanti masuk ke market. Pembahasannya juga kita bisa sesuaikan dari teman-teman mau bahas apa gitu. Mulai bulan ini, oke, banyak yang baru ya. Tapi saya perhatikan bahwa Steven ini udah mungkin beberapa kali ikut live trade, bener gak ya? Saya Bose SL terus. Wah, ini ada PR nih. SL terus. Sudah yang ini ada teman kita yang kena SL terus nih. Sudah melakukan evaluasi belum? Dalam artian paling nggak muncul nih pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok SL terus? Nah, itu sudah muncul pertanyaan seperti itu atau belum? Saya ingin tahu. Oke, kalau SL karena ikut signal gimana? Oke. Nah, pertanyaan tadi saya akan tanyakan dulu. Sudah melempar pertanyaan ke diri sendiri atau belum? Pertanyaannya ya tadi, kenapa kok bisa kena SL terus? Termasuk ketika misalkan, oh saya kena ikut signal kena SL terus. Nah, saya akan bahas juga. Ya, saya akan bahas juga. Bu, saya mau tanya, jika ingin menonaktifkan EA, gimana caranya? Caranya, jadi kalau caranya menonaktifkan EA, kita akses VPS dulu. Ini saya jawab pertanyaan ini dulu ya, terkait EA. Kalau mau dinonaktifkan, kita masuk ke VPS dulu, karena sistem tradingnya, IE-nya, itu dijalankan di VPS. Lebih tepatnya dijalankan di MetaTrader yang aktif di VPS. Jadi kalau mau menonaktifkan EA, ya kita perlu akses VPS dulu. Nah, menonaktifkannya nanti setelah akses VPS, pasti akan ada MetaTrader yang kebuka di VPS tersebut. Ya, terus nanti di bagian atas itu ada opsi auto trading on atau off. Kita bisa off-kan dari situ. Simpelnya seperti itu. Itu udah secara langsung itu udah menonaktifkan EA gitu. Atau bosnya bisa kontak ke tim NS untuk minta support ya. Support dalam artian eh, tanya lebih detail kalau mau menonaktifkan EA seperti apa. Oh, kalau yang VPS sharing ya, kalau VPS sharing info aja ke tim NS. Saya mau nonaktifkan EA gitu. Gitu. Oke, ya. Jadi step step by stepnya lebih simpel lagi karena tinggal info aja. Kita bantu untuk nonaktifkan. Gitu ya, terkait IE. Nah, saya akan jawab ya. Jadi balik lagi tadi terkait kena SL terus. Penyebabnya ada banyak. Saya rasa teman-teman harusnya sudah mengetahui hal tersebut ya. Penyebab kena SL, apalagi beruntun, itu ada banyak. Kalau kena SL ya, kena SL tuh banyak banget penyebabnya dan itu merupakan hal yang wajar. Kalau kena SL beruntun atau SL terus, nah ini yang perlu dicari tahu nih penyebabnya apa. Ya, penyebabnya apa? Bisa jadi tadi ada yang bilang mungkin saya ikut signal kena SL beberapa kali beruntun. Bisa jadi itu penyebabnya, bisa jadi. Kedua, eh, bisa jadi juga ketika teman-teman sebenarnya ini masuk masuk ke ini ya, ketika teman-teman follow signal juga bisa jadi follow ataupun nggak follow signal, penyebab SL beruntun ya, kebanyakan SL beruntun itu disebabkan karena kita ganti-ganti sistem trading. Ini sering saya bahas. Jadi kita pakai satu sistem trading,
eh, baru berapa kali coba ganti. Saya akan ilustrasikan malam hari ini biar mungkin lebih jelas lagi ya. Saya buka buka ini dulu, buka Google Sheet dulu. Nah, oke, jadi malam hari ini kita akan bahas terkait SL beruntun. Ya, bisa jadi karena gonta-ganti sistem, bisa jadi juga itu merupakan hal yang normal. Ya, merupakan hal yang normal ketika teman-teman ternyata udah konsisten nih, stabil pakai satu sistem aja untuk teman-teman pakai dan pelajari ya. Tapi ternyata kena SL beruntun. Nah, itu sangat mungkin terjadi juga dan bisa jadi itu merupakan hal yang wajar. Nah, kenapa saya bilang wajar? Bukan berarti ketika SL beruntun itu saya benarkan, oh, itu hal yang benar. Dan apa nggak perlu evaluasi gitu misalkan. Itu kurang tepat juga. Jadi kena SL beruntun itu memang harus langsung evaluasi. Beruntunnya berapa kali? Ya, ketika sudah memasuki 3 kali beruntun tuh kita harus cross check. Kita harus cross check apa yang salah. Ya, apa yang salah. Ini saya kasih ilustrasi ya sebagai pembahasan malam hari ini. Nih, kelihatan kan teman-teman? Ada Excel apa spreadsheet lebih tepatnya. Gue sih update Audi USD double bottom boleh nanti habis ini ya. Habis ini kita ke Audi USD. Kita akan open dengan pembahasan terkait SL beruntun. Ini udah oke kan? Di apa spreadsheet gitu tampilannya. Itu sistem trading. Terus, oh sudah oke ya, sudah oke. Ini gini. 2, 3. Nggak usah banyak-banyak, kita umpamakan ke 8 cukup. 8 atau kita buat 10. Ganjil. Ini ya. Kita umpamakan ada 4 sistem trading yang bisa dipakai. Ya, katakanlah ini yang pink misalkan atau koin ya. Nah, katakanlah seperti ini ya. Nah, ini saya akan ilustrasikan contoh. Satu sistem trading itu sangat masuk akal ketika kita menghadapi momen SL beruntun. Nah, itu perlu diketahui dulu. Bisa jadi nih TP pas momen di sini kena SL 3 kali. Apalagi scalping. Scalping itu bisa jadi SL beruntunnya 3-4 kali itu terbilang normal ya, hasil dari riset. Dari riset ada datanya, kita pernah bahas. Nah, ini. Jadi yang SL saya kasih warna merah aja biar lebih jelas. Nah, yang pivot point misalkan ini SL, sini TP.
Sini dia TP, TP, SL lagi. L. Ya, jadi jumlah SL-nya 10 kali dalam 10 kali entry itu ya. Jumlahnya katakanlah mirip-mirip 3-4 kali. Ada yang mungkin bahkan hanya 2 kali. Nah, sekaligus di sini saya juga ingin menjelaskan kalau ini pentingnya kita konsisten pakai satu sistem trading yang memang sudah cocok untuk kita pakai. Yang swing trade katakanlah banyak ininya ya, banyak TP-nya, jarang kena SL. Nah, ini teman-teman. Cukup sering kejadiannya itu SL beruntun, termasuk misalkan follow signal ya. Yang terjadi itu seperti ini. Ya, yang terjadi itu seperti ini. Jadi, apalagi di NS kita punya banyak sistem trading yang bisa teman-teman pakai dari scalping, day trade, dan swing trade. Ada sistemnya masing-masing. Bisa jadi SL beruntun itu, misalkan nih teman-teman udah fokus, sudah stabil nih, follow pakai sistem tradingnya atau follow peluangnya itu di satu sistem aja. Pasti akan ada momen kena SL beruntun. Ya, silahkan dibuktikan. Sistem apapun itu pasti ada momen di mana kita kena SL nggak cuma 1-2 kali. Dan momennya itu bisa jadi habis SL, SL lagi, SL lagi. Tinggal jumlah ini perlu kita lihat. Kalau kita bicara soal scalping 3-4 kali menurut saya masih normal. Ya, di momen-momen tertentu bisa jadi hal tersebut terjadi kena SL beruntun. Kalau di swing trade 3-4 kali kena SL ini termasuk, menurut saya nggak wajar. Kalau day trade ya 3 kali masih oke lah. Nah, ini perlu dicari tahu dulu. Bisa jadi karena memang sistemnya kena SL beruntun. Atau yang banyak terjadi teman-teman seperti ini, apalagi pas masih tahap belajar ya. Coba pertama pakai sistem day trade kayaknya enak, SL-nya nggak terlalu jauh, peluangnya cukup sering muncul. Akhirnya apa? Pertama ikut yang misalkan di sini pivot point atau katakanlah yang teknik M30 dulu. Di peluang pertama teman-teman follow yang teknik M30 misalnya. Nah, ini sering terjadi nih. Ternyata sorry ini ada SL-nya. Saya kasih warna merah dulu. Ternyata take profit nih. Wah, pasti kan pertama merasa ini sistemnya bagus nih. Saya pertama kali entry kena TP. Terus follow lagi. Loh, kok kena SL ternyata? Ya, ternyata loh kok saya kena stop loss nih. Mungkin awal-awal masih ini normal. Akhirnya apa? Oke, diterusin. Loh, kok kena stop loss lagi? 3 kali ngambil peluang, 2 kali SL, take profitnya cuma awal-awal aja nih. Wah, ini sistemnya nggak bener. Saya harus ganti sistem, cari yang baru segala macam. Akhirnya ganti ke apa? Kayaknya scalping menarik. Di peluang keempat, katakanlah di momen keempat, ngambil yang scalping. Ternyata kena stop loss. Ya, ternyata kena stop loss lagi. Ini. Ternyata kena stop loss lagi gitu. Jadi dari peluang pertama, peluang 2, 3 pakai teknik yang C, misalkan sistem C. Peluang keempat pakai yang sistem A. Ya. Terus mungkin SL sekali wajar lah. Ambil lagi peluangnya. Lah, kok SL lagi? Ya kan, biasanya gitu. Kok SL lagi? Wah, ini nggak bener. Ganti lagi.
habis dari sistem C ke sistem A ke sistem B yang dipakai sekarang. Karena merasa sistem-sistem sebelumnya nggak bener nih, ganti ke apa? Sistem B. Nah, di sini sebenarnya teman-teman udah bisa lihat. Akhirnya ya, yang terjadi kita kena SL beruntun sebanyak berapa kali? 5 kali. Akhirnya melihat apa? Tren. Ujung-ujungnya menganggap trading nggak bener. Karena banyak banyak yang sharing dengan saya seperti ini juga. Saya pun mengalami melalui fase ini. Fase di mana saya mempelajari satu cara trading, ada momen kena TP beruntun, merasa ini bagus banget, saya pakai terus. Akhirnya ada juga momen contoh seperti ini nih. Ya, contoh misalkan eh, delalai atau kebetulan sistem pertama yang saya pelajari itu yang sistem D misalkan. Nah, saya pakai. Woi, ngambil peluang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Wah, ini sistemnya menangan ini. Saya nggak percaya ada trader bilang trading itu nggak bisa profit terus. Buktinya saya bisa, ini teknik ini bisa. Akhirnya apa? All in di transaksi ketujuh misalnya. Sorry. Akhirnya apa? All in di transaksi ketujuh. Karena menganggap ini bagus banget. Akhirnya yang terjadi apa? MC. Banyak juga kan momen-momen di mana ya awal-awal kita sering bilang ini sebagai apa? Beginner luck. Keberuntungan pemula di mana apa yang mereka mungkin pelajari atau ikuti kena TP beruntun nih. Sampai akhirnya mulai over confident ya atau greedy-nya muncul. Nah, biasanya pas momen itu pas kena stop loss. Atau terjadi nih di momen ke-6, oh masih percaya diri, ambil. Wah, ternyata take profit beneran nih. Akhirnya transaksi ke-7 pas ada peluang, teman-teman udah entah itu tambah modal, entah itu mulai menyerahkan diri di dunia trading. Yang terjadi ternyata apa? Kena stop loss. Ya, katakanlah nih, oh kena stop loss 1 kali. Oke, mungkin ada yang salah. Nah, biasanya nggak evaluasi, masih belum tahu apa yang terjadi, lanjut lagi trading. Misalkan di transaksi ke-8, ke-9, oh bener nih ternyata XL-nya cuma 1 kali, katakanlah gitu. Sampai akhirnya mungkin, ya, kita trading kan nggak cuma 10 transaksi ya. Ada transaksi 11, 12, dan berikutnya. Nah, katakanlah di transaksi ke-10 ini, ternyata kena SL beruntun di sini. Ya. Nah, inilah momen di mana mulai di sini, mulai kita akhirnya, wah ini sistem D nggak bener nih. Antara kita merasa sistemnya nggak bener atau kita mungkin dibohongi, menyalahkan kanan kiri di segala macam. Akhirnya apa? Pindah sistem atau pelajari sistem baru. Ya, pelajari sistem A misalkan. Wah sistem A pertama-pertama TP-TP mulai timbul muncul perasaan yang sama seperti saat kita pertama kali pakai sistem D atau mempelajari sistem D. Oh ternyata yang sistem A lebih bagus, kena SL beruntun. Akhirnya, oh ternyata jelek juga. Ya siapa yang masih? Nah ini mungkin bisa menjelaskan ilustrasi itu ya, kena SL beruntun. Nah ini yang saya coba sampaikan tadi, pentingnya kita lakukan evaluasi. Dilihat. Ya, ini dilihat, track record ini dilihat. Kita kan juga share data peluang-peluang yang muncul, teman-teman bisa cross check dari situ juga. Berapa banyak peluangnya, berapa kali kena SL, hasilnya apakah memang minus atau profit, atau ternyata banyak peluang yang saya lewatkan. Bisa jadi kasusnya gini juga, teman-teman. Nah, penyebabnya ada banyak. Ini pentingnya kita lakukan evaluasi, buat jurnal itu penting banget. Biar apa? Biar yang seperti ini itu kelihatan, ada datanya jelas. Jadi kita bisa dengan tegas mengambil keputusan solusinya apa. Atau paling pertama yang kita perlu sadari adalah sebenarnya salahnya itu di mana. Sebenarnya saya ngapain sih kok bisa sampai SL beruntun gitu loh. Nah, kalau sudah tahu
Nah, kan ada datanya. Jadi tahu kan, oh ternyata karena ini baru bisa apa? Cari solusi. Kalau udah bisa cari solusi, ya eh, langkah selanjutnya adalah tinggal teman-teman mau terapkan nggak solusinya. Mungkin baru baru terpikirkan ternyata, oh ternyata trading manual memang nggak gampang. Nggak gampang karena saya waktunya eh, nggak punya banyak waktu luang. Saya menghabiskan cukup banyak waktu untuk bekerja, di waktu luang saya beristirahat, akhirnya trading nggak fokus, jadi banyak kelewatan peluang. Akhirnya bisa jadi juga kayak gini, muncul peluang pertama terlewatkan, peluang kedua terlewatkan. Eh, Akhirnya peluang ketiga, tapi kita update nih, oh peluang pertama TP, peluang kedua TP, bagus ya. Akhirnya peluang ketiga kita ambil dengan sistem A ya, kita bicara satu sistem. Peluang ketiga kita ambil, loh kok pas saya ambil pas kena stop loss. Nah, saya dikerjain market nih. Nah, mungkin mungkin di pengambilan peluang pertama kali ya, mungkin merasa oh SL pertama wajar lah. Ambil lagi ah peluangnya. Kok SL lagi? Ya, kok SL lagi? Tapi dua peluang sebelumnya TP. Saya ngambil ngambil lagi ah satu lagi. Saya percaya nih. Dua SL lagi. Akhirnya apa? Balik tadi. Saya pakai sistem B aja. Sorry atau gini, atau saya pakai sistem D aja yang ternyata setelah saya pelajari track recordnya bagus, 5 kali peluang TP terus misalkan. Akhirnya katakanlah peluang keenam nggak keambil nih, ya kelewatan misalkan, ya kelewatan, ngambil di peluang ketujuh yang muncul, akhirnya apa, kena SL lagi. Ini bisa jadi penyebab. Oleh karena itu ya kalau dari saya perlu perlu dilihat dulu case-nya gimana nih. Ya, case-nya ini seperti apa? Karena ini bisa mempengaruhi win rate, bisa mempengaruhi hasil, bisa ya tadi saya berusaha menjawab SL beruntun itu asal usulnya dari mana? Bisa jadi salah satunya dari ini gitu. Dari hal-hal seperti ini. Gitu. Ya. Semoga ilustrasi tadi atau penjelasan tadi bisa menjawab. Jadi kalau ikutin signal, ikutin satu aja, maksudnya sistem aja. Ya kalau dari saya jawabannya seperti itu, bisa jadi penyebabnya itu. Nah makanya kalau kalau teman-teman pingin, misalkan nih, saya akan katakan itu menjadi normal ketika teman-teman baru di tahap belajar, nggak masalah. Ya, saya bilang nggak masalah karena nggak bisa kita minta langsung ahli ya, langsung expert, langsung TP terus ya. Kalau bukan karena beginner luck tadi, seperti yang saya jelaskan di sistem D ini, ya akan susah dapat momen berkali-kali entry TP terus. Karena saya ngalami itu juga gitu. Saya pernah sharing udah cukup lama. Saat itu saya sharing, saya tunjukin story trading. Saya pernah awal-awal trading, awal-awal banget. Di bulan-bulan pertama saya trading, saya merubah, dulu saya deposit sekitar 1,5 satu berapa ya, di under 2 juta lah, nggak sampai seminggu jadi 2 juta ya. Saya yang saat itu lulus kuliah D3 ya, perancangan mesin yang bayangannya akan kerja pabrikan, gaji ya mungkin akan diawali gaji UMR, bayangannya seperti itu. Walaupun saya akhirnya memutuskan tidak kerja tidak kerja di pabrik ya, memulai konveksi, akhirnya nggak sampai seminggu dapat 2 juta saya di rumah aja ya. Siapa yang nggak akhirnya greedy-nya muncul, terus akhirnya overconfident-nya ya, terlalu percaya dirinya muncul gitu. Akhirnya tadi pinjem uang 10 juta habis teman-teman, nggak sampai 1 bulan habis gitu uangnya, 12 juta habis gitu. Saya masukin 2 juta, saya tarik, saya pinjam kakak 10 juta, 12 juta habis gitu. Akhirnya baru mulai belajar. Itu masih dapat beginner luck itu. 12 juta jadi nggak sampai sebulan jadi 12 juta lagi. Ya. Nah, karena apa? Ya setelah saya catat, saya pelajari, ternyata saya dapat ini loh.
kayak si sistem D ini loh. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang sempat mengikuti progres dari teknik Ichimoku ya. Itu di 6 bulan pertama growth-nya itu sampai, saya agak lupa ya, mungkin 200%. Yang teman-teman yang ikuti dari pertama banget 200%. Tapi setelah 6 bulan sempat kena drawdown. Drawdown itu kena SL beruntun. Ya, kena SL beruntun, sempat kegerus. Ini mulai 2 bulan 3 bulan terakhir ini mulai kena TP-TP lagi, hasilnya cukup bagus lagi. Ya, akan ada momennya gitu loh. Bukan berarti ketika SL beruntun itu kita langsung ngejudge ini sistemnya jelek, enggak. Ya, kita perlu nilai satu sistem itu secara menyeluruh. Dan kalau tanya baiknya fokus di satu, ya saya akan jawab baiknya fokus di satu. Cuman ketika teman-teman baru mulai belajar, ya akan normal ketika, oh ternyata saya pelajari, saya kok susah ya menerapkan sistem D, coba sistem lain. Itu menurut saya masih sangat wajar gitu. Tapi ketika sudah coba beberapa sistem, pelajari, ya kita harus segera evaluasi. Kalau masih misalkan sering kena SL beruntun, itu kita perlu cari tahu kenapa, apa penyebabnya. Ya. Dan kita di NS mengenal ada yang namanya ternak akun. Nah, ternak akun ini solusi juga ketika teman-teman ingin menerapkan banyak sistem, ya bisa di beberapa akun. Jadi satu sistem satu akun. Sehingga apa? Track record-nya jelas. Ketika melakukan evaluasi, melihat jurnal trading yang teman-teman miliki, itu kelihatan jelas. Oh, sistem A progresnya seperti apa, saya banyak ketinggalan peluang enggak, saya pernah kena SL beruntun enggak, bulan ini menghasilkan apa enggak. Dan bagusnya lagi ketika bisa menggunakan beberapa sistem sekaligus, ya teman-teman punya sistem itu teruji dan bisa diterapkan, ya hasilnya bisa saling cover. Ketika yang satu lagi kena SL beruntun, oh yang sistem A kurang bagus nih bulan ini, 10 kali ngambil peluang, katakanlah nih 5 diantaranya kena SL, ya ternyata yang sistem D lagi perform. Wah, perform tuh hasilnya lagi bagus-bagusnya nih, TP terus 10 kali SL-nya cuma 1 kali, kayak gitu. Itu salah satu fungsi dari ternak akun ya. Termasuk sistem-sistem ini ya kita sadari kalau manual ya mungkin perlu, bisa saya katakan perlu keahlian dan waktu untuk mempelajari dan menerapkannya. Nah, kita juga kembangkan nih sistem-sistem yang ada, bisa nggak sih ketika kita trading itu nggak perlu kita pilih-pilih. Kalau memang ada 4 sistem, 5 sistem, 6 sistem, bahkan 10 sistem yang bagus, kenapa nggak dipakai semua aja? Nah, akhirnya ini berkembang jadi ada yang namanya IE. Mungkin sebagian mengenalnya robot trading ya, untuk yang belum tahu ada IE, ada robot trading. Nah, ini kita kembangkan lagi, diterapkan menjadi penerapannya ya, di-combine dengan metode ternak akun. Profitnya bisa tetap terjaga, bisa tetap maksimal, secara resiko bisa sangat terbagi. Jadi modal yang kita miliki nggak cuma dikelola dengan satu cara, tapi berbagai macam cara yang memang cara-cara yang kita pakai ini ada track recordnya, memang bisa menghasilkan gitu. Nah, mungkin seperti itu openingnya gitu. Oke, sambil ya kita mulai masuk ke market ya, karena kayaknya pada nggak sabaran. Market 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 akhir tahun. Kebuka di GBP JPY, jadi saya akan mungkin review GBP JPY dulu dikit ya. Ternyata berhasil naik teman-teman. Saya cut di dekat entry level karena sempat sideways cukup lama ya. Ini saya cut. Saya tidak ngambil resiko lebih di sini. Ya, ternyata berhasil naik. Dan di sini juga bisa menjelaskan ya karakter-karakter
market akhir tahun. Karakter gimana itu maksudnya? Nah, ini bisa teman-teman perhatikan di sini. Ya, dibandingkan dengan pergerakan harga sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya, ya naik segini, ringsnya segini. Ini saya akan tandai warna dengan warna biru aja, biar beda. Ya, minggu sebelumnya dia sempat turun dengan ring sini. Jadi kita ngambil ngambil sampel, oke lah, agak ke belakang lagi ya. Eh, Beberapa minggu terakhir, ini bisa saya bilang karakternya mengalami perubahan gitu. Nih, range range pergerakan harga di minggu ini, minggu-minggu akhir tahun, cuman setengah dari range pergerakan harga di minggu-minggu sebelumnya. Setengahnya mungkin nggak sampai nih, perhatikan ya. Kotak warna biru ini jaraknya itu kurang lebih 2000 poin. Yang sebelum-sebelumnya dalam satu minggu itu bisa turun 4000 4000 sekian poin, 4000 5000 poin. Ini turun 5000 poin. Nah, ini cuman separuhnya, teman-teman. Karakternya berubah. Ya, karakternya berubah. Ini kalau 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 saya melihat dari price actionnya ya, kenapa saya pertimbangkan untuk transaksi yang saya lakukan? eh Jujur saya agak lupa peru- ada kebiasaan market itu kalau akhir tahun berubah, ringsnya jadi mengecil. Jujur itu saya agak lupa. Sehingga saya lihat di sini harga ini udah mulai nggak kuat naik gitu loh. Dia sideways cukup lama kok ringsnya kecil banget. Ya, nggak taunya ternyata masih merambat, dia naik pelan-pelan gitu. Dia masih lanjut uptrend. Ya, itu. Ini untuk opening GBP JPY. Nih, dia karakternya berubah. Market sebelum-sebelumnya bisa teman-teman perhatikan dia nih. Kita kalau mau mundur lagi, dia rings-rings mingguannya itu bisa 3000 poin lebih gitu loh. Nah, di sini kecil-kecil kecil gitu. Ya, tambah-tambah pengalaman market pada momen-momen tertentu, benar. Nah, apalagi tadi teman-teman banyak yang sharing baru baru tahun pertama trading. Nah, yang baru-baru trading langsung eh, ngalami apa ya, perubahan karakter market di akhir tahun. Ini untuk GBP JPY. Terus saya akan ke Audi USD dulu karena tadi first request di Audi USD. Secara analisa saya akan katakan ini analisanya masih ngikut analisa sebelumnya ya. Masih ngikut analisa sebelumnya. Nah, ini bisa diperhatikan juga, ini karakternya juga range-nya mengecil ya, cenderung sideways di sini nih. Naik turun minggu ini ya. Dari atas ini ke bawah sini. Jadi range minggu ini di Audi USD itu saya bilang cuman 600 poin. Seminggu itu naik turunnya cuma 600 poin. Range-nya, jarak naik turunnya itu kecil banget. Dibanding minggu sebelumnya, dia sempat turun 1800 poin. Minggu sebelumnya lagi, memang range di Audi USD nggak begitu besar. Cuman di sini, di akhir tahun ini ya lebih mengecil lagi. Ya, minggu sebelumnya 1300, tapi masih di atas 1000. Sebelumnya lagi ya kurang lebih sama ini. Ya, sekitar di atas 1000 lah. Nah, memasuki akhir tahun ini mengecil range-nya. Ya, akhir tahun range-nya mengecil. Dan kemarin ada analisa ya, setelah dia drop, ada kenaikan seperti ini. Kemungkinan ini pola-pola koreksi dan ternyata benar dia breakout support ya. Terus sampai saat ini masih lanjut turun. Cuman yang saya lihat karena lanjut turunnya juga masih di situ-situ aja.
Lo gimana ini katanya lanjut turun tapi masih di situ-situ aja ya. Ini yang saya maksud, dia memang lanjut turun. Cuman pertama balik lagi kita lihat rings harganya jauh mengecil dari minggu-minggu sebelumnya. Pertama itu. Kedua, eh, support dari minggu sebelumnya di minggu ini belum di breakout. Bahkan akhir minggu ini ada kenaikan lagi. Malam ini harga ini harusnya udah mulai mulai mau memasuki market US ya. Pagi hari geraknya nggak terlalu besar. Ini market US juga dia cuman gerak. Coba kita lihat ya. Saya jadi bawaannya fun karena geraknya kecil banget teman-teman. Nih, ya, malah kelihatan berhenti gitu loh marketnya. Loyo ya, cuma naik 1-2 poin, naik 1-2 poin. Jadi memang nggak terlalu agresif ya di akhir-akhir tahun biasanya karakternya seperti itu. Sehingga kalau dari saya ya ini wait and see dulu. Saya belum belum ya kalau dari saya belum akan banyak menyampaikan update karena support minggu sebelumnya ya atau support sebelumnya di sini ini belum di breakout. Harga juga masih cenderung sideways di sini. Sangat mungkin terjadi breakoutnya ini hanya force breakout. Dia malah bisa jadi awal tahun depan dia malah naik. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, dan secara pola juga susah juga ketika ini kita mau untuk saat ini ya kita mau katakan ada suatu pola yang terbentuk. Ya, pola sebelumnya ada di sini, dia turun. Ini kita mau katakan flag pattern, mau katakan rising wedge, saya masih oke lah. Intinya kan sama-sama di sini pola flag pattern maupun rising wedge ya, melihat ada penurunan. Nah, harga berhasil turun. Tapi turunnya juga nggak jauh gitu loh. Ya, dia udah mulai ada tanda-tanda mulai naik lagi. Dan di kondisi yang cenderung sideways dengan range yang cukup kecil, kalau saya nggak rekomendasi lihat di time frame yang terlalu kecil. Ya, karena jadi kalau misalkan kita lihat ada satu pola atau satu peluang ya, otomatis targetnya pun ya jadi nggak terlalu besar karena bayangkan aja range 1 minggu loh, 5 hari harga naik turun tuh cuma 600 poin. Saya bilang cuman karena kalau kita trading 0,01 lot mau turun 600 poin atau naik 600 poin katakanlah floating loss itu nilainya cuma $6 kalau 0,01 lot ya kurang lebih $6 selama seminggu. Ya, dan di sini kita bisa lihat ya ini sempat ini kalau kita urutin ya dia sempat sideways di sini. Nah, ini seolah-olah break atas. Nah, ini bisa mungkin ada sebagian yang lihat ini pola double bottom. Ya, saya setuju ada pola double bottom dan ya saya akan mengatakan harga ini berhasil naik. Tapi nggak jauh, dia turun lagi. Dan ini pun ya saya akan lihat ini sebagai kondisi sideways. Memang semakin turun ya. Nah, ini udah mulai semakin naik. Ini kalau dikatakan pola double bottom ya sebagian mungkin melihatnya pola double bottom, cuman saya kurang setujunya karena ada pola double bottom secara bentuk, cuman potensi kenaikannya jadi kurang bagus karena sebelumnya cenderung sideways di sini. Dan ini juga belum breakout ya, ini belum breakout resisten. Bisa jadi dia sideways. Nah, di sini sideways, turun dikit, cenderung sideways lagi nih. Tanda-tanda dia antara memang breakout resisten, kita bisa lihat ada potensi kenaikan, atau ternyata masih lanjut sideways. Ini sangat mungkin terjadi. Nah, sehingga ya minggu-minggu ini lebih banyak wait and see dulu sih. Ini ya terkait AUD USD gitu. H1 double bottom kah? Nah, H1 tadi kebetulan sempat saya bahas ya, ini. Ya bisa jadi pola double bottom, cuman
polanya kurang cantik lah. Pola double top atau double bottom itu lebih bagus ketika diikuti dengan suatu tren yang signifikan. Contohnya di sini paling nggak dia ada selisih antara awal mula penurunan dan juga neckline-nya, sehingga polanya kita bisa dengan jelas melihat, oh ini ada pola double bottom misalnya. Tapi kalau ternyata dimulai dengan kondisi cenderung sideways terus ada kayak pola double bottom, ya bisa jadi ini merupakan bagian dari sideways-nya. Mungkin contohnya kayak gini lah. Mungkin saat itu kita melihat ini jadi pola double bottom, ternyata apa? Sideways. Ya, kita melihat pola symmetrical triangle, oh ini akan naik, naiknya nggak jauh, dia saat harga ini turun ya, ternyata dia lanjut sideways, malah turun, dia malah nyangkut di situ-situ aja. Ya belum banyak perubahan sih kalau dari yang bisa saya sampaikan ya. Itu. Nah, kecuali beda cerita kalau ternyata ya kita tidak menutup kemungkinan ya. Bisa jadi juga nih tiba-tiba langsung naik. Kalau breakout ini beda cerita, saya akan katakan mau market akhir tahun pun ya potensinya naik gitu loh. Karena mungkin lihat di daily ya. Di daily kita bisa melihat pergerakan harganya lebih jelas lagi. Ya bisa jadi ini awal mula kenaikannya gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Oke. Itu untuk AUD USD. Minggu ini sampai minggu depan seharusnya tidak terlalu volatile karena big fund-nya sedang big fund di sini mungkin fund pendanaan gitu ya, kurang D mungkin, FUND fund. Gimana? Logatnya gimana nih? Kebetulan bahasa Inggris saya rata-rata. bukan big fund, bukan berparti ya. Seneng besar-besaran bukan. Mungkin yang dimaksud dana besarnya. Dana besarnya lagi off nih sehingga marketnya tidak terlalu volatile. Bisa jadi sedang holiday, Natal, tahun baru, benar. XAU sabar ya, habis ini ke XAU. Pair XAU JPY mirip semua ya Buse. Coba aja dicek GBP JPY tadi kita habis bahas ya. Coba kita mampir ke USD JPY. Coba kita mampir ke USD JPY. Chart window USD JPY. Ya mirip-mirip. Jadi sama-sama ini saya membandingkan sederhana aja ya antara GBP JPY dan USD JPY. Awalnya turun terus ini mengalami kenaikan pelan-pelan ya. GBP JPY juga mirip. Nah, dia ada penurunan terus naik pelan-pelan. Intinya minggu ini mengalami kenaikan. Coba kita ambil satu sampel lagi, misalkan GBP JPY, USD JPY, NZD JPY misalkan. Nah, kita cari yang cukup unik. Di H4, ya kalau hanya melihat minggu ini ya sama-sama mengalami kenaikan yang ya tidak signifikan, masih di situ-situ aja. Cuman ya ini cenderung sideways sih. Sama-sama ada penurunan terus naik. Mirip ya. Kalau kita bicara 1 minggu terakhir mirip. CADJP mirip. CADJP mirip sama yang mana nih? Ya mirip USD sama GBP JPY, USD JPY mirip juga. Dia ada turun terus naik pelan-pelan. Ya mirip. Saya setuju.
Nah, apalagi nih CADJP ini, dia range ini kalau ini kelihatan banget sih. Dia minggu ini segini kan, nggak sampai 1000 poin. Nah, sebelumnya, minggu sebelumnya ya, wah perbandingannya 1 banding 3, range pergerakan harganya 1 banding 2, 1 banding 3. Jadi memang range-nya jauh mengecil. Ini sempat sempat drop jauh di sini malah gitu. Nah, jangan terburu-buru lah. Mungkin itu terkait XXX XX XXXXX ya, pair yang mengandung JPY. eh itu terus Euro USD, gold, ke gold dulu ya. Tadi lebih dulu yang request gold. Gold. Oke, kita ke gold. Nah, kalau ke gold sebenarnya di sini teman-teman, eh saya habis kena stop loss ya, habis kena stop loss. Tapi secara garis besar ini yang trading plan untuk jangka panjang, pergerakan harga ini ya saya bilangnya masih sesuai plan jangka panjangnya. Malah di sini ketika harga di minggu ini mulai membentuk membentuk apa, eh, tanda-tanda swing high yang baru ya, tanda-tanda swing high yang baru. Dan sebelumnya trading plan sebelumnya saya hapus dulu biar nggak ganggu. Nah, ini kalau saya lihatnya ini sangat sangat berpotensi membentuk pola rising wedge. Ya, nih. Balik lagi, bukan berarti ini pasti akan turun, tidak. Bisa jadi tetap trading plan yang ini kena stop loss, itu sangat mungkin terjadi. Nah, cuman secara garis besarnya, kalau memang berhasil turun, ternyata analisa kita yang kita lakukan dari jauh-jauh hari, ternyata terbukti benar, eh, kenaikannya ini hanya untuk koreksi. Ya, ini pentingnya kita melihat tren jangka panjang juga. Jadi tidak ada salahnya ketika kita fokus hanya di tren mingguan yang dia turun, oh ini trennya naik secara tren mingguan ya. Tapi ada baiknya juga kita lihat tren bulanannya. Jadi kita bisa tahu ketika ada tren mingguan yang naik ini, apakah memang trennya berganti ke uptrend, memang akan naik, atau tanda-tandanya naiknya ini hanya untuk koreksi. Ini bisa jadi salah satu contoh ya, karena pergerakannya atau polanya di sini cukup bagus. Dia drop, naik, drop, naik, drop ke sini, naik ke sini, dia mulai drop lagi. Jadi kalau saya lihatnya ini cukup jelas, dia membentuk, ini masih proses membentuk pola rising wedge. Di sini saya take a risk, memang belum breakout, tapi saya ngambil peluang lebih dulu di sini. Kalau mau konfirmasi yang lebih valid, memang ada dorongan kuat untuk dia lanjut turun, bisa tunggu trendline yang ini di breakout. Ya, bisa tunggu support trendline ini di breakout dengan acuan titik-titik pantulan harganya ada di sini, 1, 2, kita bisa tarik trendline, ketiga kalinya mantul lagi. Nah, ini dia tertahan. Kalau ini di breakout, ya ini ada satu, kalau dari polarizing wedge ya, itu validasi kalau polanya sudah terbentuk dan kita bisa masuk sell sesuai dengan polanya, dan kita bisa lihat ada support yang dari dari kondisi sebelum-sebelumnya. Begitu nyentuh garis itu harga naik, nyentuh garis itu naik, nyentuh garis itu naik sebanyak 3 kali. Kalau ini sampai di breakout, nah ini kan bisa jadi konfirmasi tambahan. Ya dari kondisi sebelumnya ini support, harga nyentuh naik, ini nyentuh dia malah turun breakout. Berarti ada dorongan yang cukup kuat untuk menembus satu batasan atau nyebutnya support ya.
karena di sini garis trendline ya support trendline untuk harga ini lanjut turun ya. Jadi batasan itu di breakout, ditembus. Nah, ini jadi satu konfirmasi tambahan atau satu validasi kalau memang harga berpotensi kuat untuk lanjut turun. Begitu. Nah, ini kalau kita bawa ke eh, ini saya buka chart baru aja. Ini kalau kita mau bawa ke time frame yang lebih besar, untuk kita kan bicara trading plan tadi untuk jangka panjang ya. Bawa ke time frame yang lebih besar di daily, bisa jadi, sangat mungkin terjadi, ini merupakan bagian dari kondisi koreksinya. Harga turun, naik pelan-pelan, koreksi sebelum dia turun lagi. Karena apa? Saya akan balik lagi ke statement sebelumnya, ini ada support yang sudah di breakout. Secara struktur pergerakan harganya, ya ini tandanya masih cukup kuat, dia akan turun gitu loh, akan lanjut turun. Kebetulan di H4 ini juga bentuk pola. Nah, jadi di pergerakan lebih detailnya lagi setelah kita lihat ya, ini kan daily. Ternyata di H4 dilihat naiknya ini, ternyata secara lebih detail dia bisa jadi polarizing wedge. Nah, ini bisa jadi awal mula. Dan tadi saya sempat ukur. Saya balik lagi ke teori Fibonacci yang kita pernah bahas. Kalau diperhatikan kan ini menjadi, ya kalau memang berhasil turun ya, dari turunnya ini terus dia naik ini menjadi awal mula pergantian tren seandainya dia berhasil lanjut turun. Kalau kita tarik Fibonacci, nah yang tanya sekalian, saya mengingatkan lagi, kita ulang lagi materi Fibonacci. Fungsinya level kebanyakan orang pakai golden ratio 618. Kalau mau ngambil area ya 50 sampai 618. Terus level 38,2 dari Fibonacci fungsinya untuk apa? Nah, ini kebanyakan awal-awal mula pergantian tren, koreksinya itu cuma ke 382. Belum dia turun lagi, sehingga ya saya melihat ini menjadi momen yang cukup bagus ya. Jadi ya secara peluang tadi udah diinfo juga ya, peluangnya saya masih fokus di sell di sini. Hold sell. Ini bisa jadi, ya kalau buat saya bisa jadi bekal untuk starting awal tahun depan. Saya hold transaksi 1 tahun ini dari 2024 ke 2025 gitu. Ya untuk XAU USD seperti itu. Terus saya juga akan bahas Euro CHF. Ya kemarin kita kena stop loss di XAU USD, tapi profit di Euro CHF. Ya sekarang masih running profit, hampir kena TP. Rencananya saya mau close di malam ini karena pertama ini memang udah 1:1 ya, udah lewat. Kedua biar transaksinya nggak menginap terlalu lama juga. Ya. Kalau teman-teman mau tetap hold sampai menahan transaksi ini sampai take profit, sampai misalkan dipantau lagi minggu depan juga nggak masalah. Karena dari pergerakan di minggu ini juga ini masih uptrend, masih kuat naik, belum ada tanda-tanda dia akan tiba-tiba turun drastis juga gitu loh. Jadi kalau mau di hold mungkin akan ada koreksi-koreksi, oke lah, normal untuk dia lanjut naik lagi. Jadi kalau masih mau hold juga no problem sih. Itu nanti di akhir sesi aja kita take profit, lumayan ini. Ini termasuk lumayan ya, kita running 600 poin. Itu bosnya XAU tadi pagi buy, apakah masih hold? Buy tadi pagi ini yang mana dulu, teknik yang mana dulu? Setahu saya buy tadi pagi itu teknik pivot point. Kalau teknik pivot point antara bagusnya ya, antara di close tadi pas naik hampir TP kan,
teknik pivot point tadi memang ada peluang buy, hampir TP dia balik arah. Nah, harusnya pasang SL plus. Ya, antara kita take profit di mendekati area resisten atau ya kita close dengan SL plus. Kalau dari saya seperti itu. Iya, pivot point kan. Enggak 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 turun, enggak kepantau. Maksudnya gimana ini? Kalau pivot point, bentar. Pivot point saya coba buka dulu ya. MetaTrader-nya. Saya tuh, sorry teman-teman, saya tuh sariawan. Ganggu banget. Kayak ngomong tuh kayak perih-perih gimana gitu. Ini. Oke, saya akan kelihatan nggak ya? Oh, belum ya. Bentar-bentar. Kalau ini kelihatan nggak ya? Pivot point. Nah, ini kalau bicara peluang dengan pivot point, ya tadi ada buy di sini kan. Melihatnya ini tren hariannya naik, ada harga nyentuh support. Nah, ini kan kurang tipis banget teman-teman menuju TP. Kayak gini itu harusnya pasang SL plus. Karena cuma kurang berapa poin, seandainya dia memang balik, ya udah, berarti memang eh, momennya memang nggak sampai TP, dia balik arah. Kita close dengan SL plus. Ya kalau sekarang jujur aja saya melihat kondisi ini dia masih kuat turun. Saya bukan berpihak pada seller atau buyer lagi. Ini memang dilihat dari H1 pun dia berpotensi turun gitu loh. Ya. Jadi kalau mau tetap follow tekniknya nggak masalah. Saya nggak mau disalahkan nanti. Misalkan nih tiba-tiba naik kena TP ya, saya nggak mau disalahkan, ngerti gitu, saya di hold aja segala macam lah. Justru ini ya, justru ketika kita follow bisa bisa stick to the rule ya, stick to the protocol kalau di NS, kita sudah tidak lagi menggunakan kata rule. Ya Kak, kalau Bu Sarko bilang rule itu cenderung di apa? Rule, kalau kita dengar kata aturan, rule atau satu peraturan itu cenderung di breakout. Breakout itu cenderung dilanggar. Nah, kita ganti kata rule ini menjadi protokol. Ya kalau protokolnya bilang demikian, di hold aja nggak masalah. Cuman kalau tanya kondisi saat ini ya, di sini pun terlihat nih, ya. Kenapa saya bilang kuat turun ya karena dari tren harian mulai ada pergantian tren di akhir-akhir minggu ini. Menjelang akhir-akhir tahunnya masih minggu depan. Minggu depan ada tanggal 29 30 apa 30 31 ya? 30 31. Kita masih ada hari untuk trading di 2 hari di minggu depan gitu. Siap sama-sama Gus Beti, semoga membantu untuk ngambil keputusan. Nah, sekaligus mungkin teman-teman yang coba menerapkan pivot point bisa dapat tips ya, atau yang udah pernah dapat tipsnya, udah mengerti ya, reminder kalau kurang under 100 poin itu lebih baik kita pasang SL plus. SL plusnya nggak usah jauh-jauh dari entry level. Ya, gitu. Itu salah satu tips yang bisa memaksimalkan eh, memaksimalkan penggunaan sistem pivot point. Gitu, begitu, begitu. Ada lagi nggak? Nah, ini sih, saya baru keinget GBP USD.
ini eh, menurut saya bisa menjadi contoh yang cukup bagus untuk menggambarkan satu kondisi secara real life, real time, real life. Kita real life ya. Masa kita animasi enggak ya? Kita real life. Yang saya maksud real time lebih ke kondisi terkininya. Ini contoh beberapa minggu lalu mungkin kita ada ngambil peluang buy di sini. Saya ada ambil peluang buy ya. Saya nggak tahu teman-teman ambil juga peluang buy karena melihat ini udah mulai di breakout dan ada pola falling wedge tanda kenaikan ternyata gagal. Ini peluangnya di H1 time frame kecil. Di H4 ya kalau kita lihat lagi kondisi saat ini di H4 ada kondisi serupa cuman terbentuknya di H4 dengan pergerakan harga yang menurut saya lebih jelas lagi di sini. Kalau tadi kan terbentuknya di sini kan, range yang cukup kecil, di time frame yang lebih kecil juga. Nah, ini bisa menggambarkan kondisi di mana semakin kecil time frame, semakin banyak kita akan menjumpai false signal. Nah, ini saya melihat di sini ada pola falling wedge terbentuk lagi. Ya, kalau sekarang memang cukup ya momen entry-nya kita cukup telat sih. Telat kok cukup. Ya, terlambat gitu ya. Tidak ada kata cukup. Di sini momennya kita telat entry kalau baru mau masuk sekarang. Tapi poinnya lebih ke ini bisa bisa jadi satu contoh seandainya berhasil naik sekalipun ini bisa jadi satu contoh pola-pola yang terbentuk, pola-pola harga yang terbentuk di time frame yang lebih besar itu memang akan memakan waktu pembentukan polanya lebih lama, tapi secara pola yang terbentuk itu konfirmasinya lebih bagus. Jarak TPSL juga kita bisa targetkan lebih jauh ya. Untuk jarak TP, SL-nya juga akan semakin jauh, tapi saya rasa tetap kita bisa manage ya. Semakin sedikit false signal juga, konfirmasinya juga bisa semakin jelas di sini. Ya, ini bisa jadi falling wedge. Jadi untuk GBP USD ketika ditanya saya akan katakan ini eh, masih berpotensi naik. Untuk saat ini GBP USD selama dia tidak kembali turun ke ini. Nih ke support sebelumnya ya di area 1.25000 lah. 1.255 berarti. 125.000 itu. Ini untuk GBP USD. Saya kok di-kick dari channel VIP, saya melanggar apa emangnya, tolong di-invite lagi ya Bu. Silakan konfirmasi ke admin karena kita tidak asal kick. Kita nggak mungkin, apalagi saya nggak mungkin teman-teman di grup lagi enak-enaknya sharing terus tiba-tiba kick. Nggak mungkin. Karena kita ada sistem filterisasi otomatis di grup. Ya, bisa jadi ada melanggar suatu protokol, bukan? Ya ini loh, kalau grupnya ada aturannya biasanya dilanggar. Ini. Aturan dibuat untuk dilanggar. Oh, izin. Saya nggak ngelakuin apa-apa ya. Nah, Ya, boleh nanti gini. Nanti silakan konfirmasi ke admin dulu, karena saya bukannya membanggakan track record kita ya. Kita nggak pernah, sekali lagi boleh digarisbawahi, kita nggak pernah ngekick tanpa alasan. Ya, eh biar dicek dulu, biar nggak miskom ya, biar kita tidak berdebat di sini juga ternyata ada salah paham ya. Biar nggak terjadi hal seperti itu, boleh nanti ngechat saya juga boleh, nanti saya langsung cek habis ini bisa atau kontak ke admin, itu aja ya. Nanti biar dicek dulu gitu. Oke ya, Alhamdulillah TP di emas down.
Ya, HP bisa. Maksudnya gimana nih? Eh Biasanya XAU sudah breakout trend dan kalau breakout belum, kondisi seperti ini saya belum katakan breakout. Kalau kita lihat di A4 ini belum belum valid, ya saya bilangnya belum valid breakout ya. Kalau kita mau bicara valid enggaknya ya tunggu candle close di bawah trendline. Cuman saya sering menyampaikan ya kondisi di mana saya sering melihat karakter market itu nggak tunggu ya validasi untuk lihat breakout apa enggaknya. Kalau saya begitu begitu dilihat kondisinya begitu dia nyentuh trendline ada tembus dikit itu saya sering pakai acuan tersebut sebagai kondisi breakout. Ditambah tadi loh, nih kalau kalau dijabarkan ya, nah saya lihat ini juga teman-teman. Ini kalau saya ya, ini kan eh ini support trendline. Ini ada kondisi sideways. Kalau sideways-nya jelas sudah breakout sideways, breakout support, ya. Dia mulai membentuk ini swing yang baru lagi. Dari sini kan sebenarnya tanda yang cukup jelas dia kuat turun. Sehingga kalau saya lebih milih tidak tunggu breakout. Karena dari tren harian pun ada konfirmasi tambahan. Beda halnya dengan di sini atau di sini atau di sini berbeda. Menurut saya kondisinya jauh berbeda. Dia nyentuh ini itu struktur marketnya itu diikuti dengan adanya kenaikan. Jadi ketika dia nyentuh ke sini, ya baiknya tidak terburu-buru untuk kita anggap itu breakout. Nah ini kan beda cerita. Walaupun balik lagi tidak ada yang pasti. Nah cuman ini pernah saya sampaikan ya kalau saya lihat breakoutnya, saya ambil satu acuan yang bisa saya pakai untuk melihat nggak usah tunggu breakout, bisa ya istilahnya nyolong entry lah, entry duluan dengan eh, otomatis resiko apa jarak bukan resiko jarak SL tapi secara resiko atau secara jarak stop lossnya bisa lebih rendah ya bisa lebih rendah tapi secara validasi ya ini belum bisa dikatakan eh, ada satu kondisi breakout yang valid tembus itu. XAU tembus 2621 2621 ekor candlesticknya udah tembus 2621,66 ya. Baiknya nyebut nyebut koma di belakangnya juga ya sebaiknya kalau misalkan mau lebih lebih jelas lagi biar nggak miskom. Kalau 2621 ya saya katakan belum di breakout belum tersentuh kalau 2621. Kalau 2621,66 itu sudah tersentuh karena selisih 60 poin ya lumayan itu angka yang bisa bikin pertengkaran ini. Karena yang satu lihatnya breakout, yang satu belum. 60 poin ya lumayan gitu loh. Ya, gitu. Jadi kalau 2621 itu belum tersentuh. Kalau 2621,66 mungkin 2622 lah. 26 ya 2622 udah di breakout kalau 2622. Mirip HNS. Nah, bisa dikatakan HNS juga di H1 nih. Nih, head, shoulder, knees and toes. Saya lagu saya jadi sering dengerin lagu kayak gitu teman-teman. Sudah punya baby kan. Kalau rewel kalau rewel yang dengerinnya bukan head and shoulder harga akan turun.
sambil nyanyi. Head, shoulder. Oke, ini dia akan coba menembus support kembali kah? Ya, ini sudah menurut saya udah dia proses penembusan support gitu. Dia masih proses. Akan apa enggaknya ya saya nggak tahu. Kalau saya bisa jawab itu berarti saya memberikan kepastian. Ini akan tembus ya, itu kan kepastian. Eh, apakah akan tembus atau tidaknya sambil dipantau. Kalau dari ciri-ciri saya katakan ini masih kuat turun. Cuman akan ditembus apa enggaknya ya sambil sambil kita cek, sambil kita pantau ya. Head and shoulder. Oh, siap. Oke, seperti itu. Ini pertanyaan tentang apa sih ini proses? Ini ada yang tanya nih. Untuk pakai APK Fibonacci, apakah bisa dipakai di HP atau ini tadi yang terkait HP ya? Pertanyaannya APK aplikasi Fibonacci, apakah bisa dipakai di HP atau harus di tab atau laptop? Fibonacci itu adalah indikator umum yang terdapat setahu saya di semua platform trading, di TradingView, di MetaTrader 4, MetaTrader 5 ada Fibonacci karena itu termasuk indikator atau lebih tepatnya objek yang sangat basic, umum ya, umum dipakai. Jadi ada. Jadi jawabannya di HP apakah bisa dipakai? Sangat bisa dipakai. Dan Fibonacci itu ya bukan aplikasi. Ya, Fibonacci itu bukan aplikasi. Fibonacci berada di dalam aplikasi platform trading, iya, tapi Fibonacci itu bukan aplikasi. Ya, saya nggak tahu kalau misalkan ternyata ada aplikasi sendiri namanya Fibonacci, beda cerita. Tapi umumnya kalau kita bicara Fibonacci, itu kita bicara ini, insert, objek, Fibonacci. Fibonacci itu bukan, umumnya ya, Fibonacci itu bukan aplikasi, bukan indikator, tapi masuknya di objek. Kebanyakan teman-teman nyarinya Fibonacci menganggapnya ini indikator sehingga tidak ketemu dengan Fibonacci. Kenapa? Karena bukan indikator. Jadi kalau mau insert, mau menambahkan Fibonacci itu nyarinya bukan di indikator tapi di objek. Loh, Fibonacci kan sering disebut sebagai indikator Fibonacci, indikator. Ya, Fibonacci di sini dalam konteks alat bantu, ya indikator. Indikator itu bisa dibilang juga sebagai alat bantu analisa. Jadi Fibonacci termasuk indikator juga karena membantu kita mengukur target kenaikan atau penurunan harga. Jadi boleh juga dikatakan indikator Fibonacci, bisa. Nah, tapi sama si MetaTrader nih, Fibonacci ini tergolong objek, bukan indikator. Karena apa? Karena indikator yang dikatakan indikator kalau di MetaTrader itu adalah fitur-fitur yang dia akan melakukan update otomatis atau bergerak otomatis seiring pergerakan harga. Contoh yang paling sering dibahas MA. Kita tambahkan misalkan. Nah, dia akan otomatis muncul gitu. Kita klik aja indikator MA, kita setting indikatornya di awal, kita oke, muncul sendiri. Harganya naik, harganya turun, indikatornya MA-nya bergerak otomatis. Kalau Fibonacci kenapa digolongkan objek? Karena ini kita perlu gambar secara manual, menyesuaikan pergerakan harga yang sedang berlangsung. Sehingga apa? Sama si MetaTrader digolongkan ini bukan indikator, ini objek. Tapi boleh kita dalam penyebutan ini kita sebut indikator Fibo, sah-sah aja. Kita nggak usah bertengkar soal ini objek apa indikator. Nah, cuman di sini saya berusaha menjelaskan kenapa kok masuknya objek, kenapa kok saya cari di indikator nggak ketemu. Ya karena seperti itu penjelasannya. Ya, jadi ini bukan kita harus file terus open data folder, kita perlu input ke input indikator secara manual, tidak perlu. Fibonacci itu sudah ada dari sononya gitu.
Ada di MT4, di MT5, di HP, di PC, di laptop, di tablet ada. Buse, Vibonya Bus Hadi sama Vibo di MT5 di HP apakah sama dari angka-angka di Vibonya? Oh, sama, saya pakai default kok. Nggak dirubah-rubah nih. Tidak ada yang dirubah-rubah. Saya nggak menambahkan level-level tertentu ya, karena saya eh, risetnya tidak tidak menggunakan Vibo. Kenapa tidak menggunakan Vibo? Karena Vibo itu tadi, karena Vibo itu merupakan objek. Jujur saya menghindari ya kalau kita bicara soal sistem trading, saya menghindari pemakaian objek atau pemakaian indikator yang kita perlu gambar dulu, kita perlu tambahkan secara manual, kita perlu update secara berkala dan punya resiko eh, salah penerapan yang cukup tinggi. Kenapa ada saya katakan salah? Kenapa saya katakan ada resiko salah penerapan? Karena penggunaan Fibonacci itu sering kita bahas kompleks. Ilmu yang perlu kita ketahui sebelum pakai Fibonacci itu kompleks. Bisa jadi saya narik Fibonacci dengan teman-teman, dengan trader A, trader B, trader C, trader Z sangat berbeda. Dan itu ya saya bisa bilang saya nggak berhak menyalahkan ya, kecuali memang eh, harganya di sini, narik narik Fibonacci-nya di sini. Nah, itu jelas-jelas saya rasa kita serentak itu salah pakai Fibonya gitu loh. Fibonya jadi nggak fungsi, harganya di sini, nariknya di sini. Itu. Sehingga kalau sistem trading ya saya nggak jarang riset Fibo. Ya kalau jarang riset atau mencari tahu Fibo, otomatis ya level-levelnya nggak yang aneh-aneh lah, nggak yang menambahkan level segini. Ah, apa ya? Ya sejauh yang saya pelajari ya kalau ada level Fibo ditambah-tambahkan itu tidak ada salahnya, tapi kebanyakan yang saya pelajari itu biar ini aja kayak si trader tuh jadi punya punya apa ya, karakter, oh Fibonya pakai level segini kebanyakan. Jadi tidak ada landasan kuat kenapa level itu ada, dan data berani nggak buka data seperti NS ketika Fibo itu dipakai secara beruntun, peluangnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya lebih ke situ sih. Karena banyak yang bisa aja nih saya biar kelihatan hebat nih. Nah, bisa aja nih level Fibo saya tambahkan misalkan eh, level 7,8 gitu. Oh sorry, bentar saya agak ini saking saking saya nggak pernah rubah-rubah ya, saya sampai lupa nambahkan level Fibo itu berarti 0,0,78 karena persentase. Nah, muncul kan levelnya ini level 0,78. Bisa aja saya cocokologi gitu. Oh, saya kalau pakai Fibo saya tambahkan level ini karena ya sebagainya gitu. Tapi pemakaiannya mungkin tidak secara konsisten atau ya sejenisnya ya. Tidak clear lah dalam pemakaiannya. Itu kalau dari saya, semoga bisa jadi inputan ya. Sekali lagi saya nggak ada maksud eh, untuk menyalahkan atau menjelek-jelekan, enggak. Cuman ya ini lebih ke saya ngasih input tambahan ke teman-teman ya biar kita lebih lebih apa ya, lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan satu indikator atau lebih mengerti lagi ketika itu ditambahkan, dikurangkan, fungsinya apa. Karena Fibonacci, sekali lagi, Fibonacci itu deretan angka istimewa. Ya, yang belum tahu asal-usul Fibonacci itu adalah deretan angka istimewa, rasio yang berulang, namanya golden ratio. Itu sudah ada di sini. Ada golden rasionya gitu loh. Kenapa nyari yang silver silver ketika ada yang golden? Kalau saya gitu ya. Udah ada golden kok, 6618, 1618 bisa dipakai dan bisa dibuktikan cukup bagus ya untuk mengukur harga gitu.
Nah, itu kalau dari saya. Semoga bisa membantu menjawab terkait Fibo dan level-levelnya. Boleh nggak sesekali diajarin tutorial mulai dari install settingan sampai cara pakai Vibo? Wah, nggak usah sesekali, kita sering bahas itu. Recordnya ada di, kalau soal Vibo ya, recordnya ada di YouTube. Em, Beberapa kali sih kita sering kok bahas satu sesi live trade, kita fokus ke Fibonacci itu sering. Gitu. Kalau di Android, klik chartnya nanti muncul lingkaran gitu, terus pilih yang simbol kotak segitiga. Nah, ini simbol kotak segitiga lingkaran, bener nih dari Bos Giovanni itu sangat menjawab ya. Jadi maksudnya objek, ada rectangle, ada shape, segala macam. Fibonacci bagian dari objek gitu. Kalau di HP ya itu di tempatnya bukan di indikator tapi di tadi simbol PlayStation itu loh. Kotak, lingkaran, ini ya kayak joystick gitu ya, segitiga ya. Fibonacci berada di antara simbol tersebut. Besi penarikan garis Fibonacci itu patokannya ditarik dari posisi candle yang mana ya? Dari posisi dari posisi candle yang sedang running bisa atau lebih tepatnya ya dari pergerakan harga yang sudah mengkonfirmasi ada pantulan di level tersebut ya. Pantulan tuh maksudnya kita bicara soal swing high, swing low. Harga mantul naik, mantul turun. Nah, kita kalau tarik Fibonacci ya, ini contoh sederhana aja, kita bisa tarik dari pantulan-pantulan terkininya. Level nolnya itu sebagai acuan kita mengukur satu kenaikan atau penurunan harga. Kalau kita mengukur kenaikan ya level nolnya di awal mula kenaikannya. Makanya nol. Ya, makanya ini nol. Karena apa? Startnya dari situ, startnya. Kalau kita mengukur kenaikan ya awal mula kenaikannya itu nolnya. Start dari nol ya, kita mau ukur sampai mana. Kalau kita ngukur ini koreksi ya, acuannya 618. Kalau kita ngukur penerusan harga, 1618 gitu. Secara singkat dan sederhana seperti itu. Next time lah, next time. Ya, next time kita boleh agendakan lagi untuk mungkin fokus hanya di Fibonacci lagi. XAU, nah ini turunnya udah lumayan, ya, sudah lumayan, sudah turun 500 poin ya, semoga aja berhasil lanjut turun ya, mengcover kemarin sempat kena stop loss di XAU juga, walaupun sebenarnya ke cover Euro CHF, ya, cuman kalau teman-teman cari sama-sama XAU-nya ya semoga ini bisa cover. Oke, ya ini mulai kelihatan jelas ya breakout-nya. Running profit. Mungkin dari saya seperti itu sih malam hari ini. Ini teman-teman yang ikut live trade ini pada nggak holiday atau gimana ini? Atau memang belum? Nanti jam, wah ini OTW Solo boleh kalau di Solo. Tapi sampai kapan di Solonya? Teman-teman kalau ke Solo, saya belum belum tahu ya agenda akhir tahun. Oh, seandainya pengen nongkrong bareng gitu boleh. Nanti saya traktir di kafe deket sini ya. Makan, minum, ngopi, nongkrong-nongkrong boleh lah. Tapi ya jangan ngajak satu RT, saya tekor nanti. Tanggal 4 harusnya bisa lah ya. Nah, masih cari pundi-pundi holiday, boleh. Bisa, bisa. Hati-hati ya yang perjalanan pulang pergi, macet di mana-mana. Di Solo juga padat, teman-teman. Di Solo padat. Saya keluar cari makan aja, perjalanan jadi lama banget.
Mungkin itu ya teman-teman. Saya akan close ini seperti yang tadi saya sampaikan. Saya akan close lumayan profit 600 poin, ini running 500 poin, OTW 600 poin. Oh, sudah mencapai 600 poin ternyata. kita kita ngobrol 600 poin lumayan. Ya 0,05 $30 lah running profit. Semoga turun terus ya. Itu mungkin. Bosnya ini udah breakout 261 kan ya. Oh sudah, kalau sekarang di harganya di 2619 sudah. Kalau 2621 sudah breakout. Siap ya, selalu safety. Siap. Lalu you habis MC. Cobalah buat jurnal. Ayo teman-teman. Buat jurnal itu penting. Karena balik lagi ya tadi, seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan satu poin misalkan teman-teman sampaikan nih, saya kena SL beruntun. Ya, ini teman-teman sendiri yang bisa cross check gitu. Kecuali teman-teman menyampaikan detailnya ke saya mungkin bisa bantu lihat, bantu cross check ya. Tapi kalau nggak seperti itu, bahkan mungkin teman-teman katakanlah nih teman-teman nggak ada evaluasinya atau catatannya ya. Jangankan saya, mungkin teman-teman sendiri tidak punya data kenapa SL beruntunnya itu nggak kelihatan gitu loh. Ya minta solusi ke saya bisanya menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan sering terjadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal kalau terkait ikut signal juga ya, gitu. XAU turun sampai berapa ya? Harapan saya sih turun sampai TP 4.000 poin turunnya. Dan semoga berhasil turun 4.000 poin ini nggak sampai ganti tahun. Biar nggak hold transaksinya 1 tahun lebih. Ya kalau ambil sell sekarang, saya bilang masih oke karena dari polanya itu baru ya validasinya baru akan tervalidasi breakout. Ya, yang perlu dilihat adalah pastinya jarak SL akan lebih jauh terkait 600 poin mungkin lebih. Jangan tanya pasang SL enggak, saya pasti pasang SL, nggak mungkin enggak. Oh, MC-nya gara-gara Mbah Good Afternoon. Pasang SL lah ya. Ya ini kalau tanya pasang SL apa enggak. Itu. Ada lagi nggak? Mau sharing-sharing apa? Jangan terlalu ini juga sih akhir tahun teman-teman. Kita slow dulu lah. Santai dulu, ada waktu holiday dulu. Bisa ya. Ini teman-teman yang sering ikut live trade, saya kalau ditanya bisa entry buy atau entry sell nggak? Bisa. Saya gini, harapan saya dengan sering live trade, sering sharing, bisa lebih tepatnya mungkin menyadarkan teman-teman tidak ada yang melarang kita untuk buy atau sell. Pertama itu. Dan kedua, kita selalu bisa buy atau sell kapanpun itu, dimanapun itu, selama ada balance-nya loh ya. Udah nggak ada yang melarang, bisa kapanpun selama Senin sampai Sabtu subuh. Kita mau entry jam 2 pagi bisa buy nggak bisa. Bisa sell nggak bisa. Nah, saya mau menyadarkan ke teman-teman itu resikonya itu loh. Teman-teman itu sudah tahu, sudah sadar atau belum resikonya seperti apa? Nih, ini saya perjelas lagi. Kalau saya, resikonya itu cuman berarti ini saya ralat nggak cuman ya. Saya resikonya itu $67 kalau kena stop loss. Karena apa? Karena saya sudah entry dari tadi, sekarang udah running profit $30 lebih.
Ya, saya entry di sini. Nih, SL di sini. Ini udah running profit. Dan kalau tanya masih bisa turun apa enggak ya, saya targetnya jauh. 4.000 poin tadi saya sampaikan. Masih ada ribuan poin yang menjadi target ini. 4.000 poin lebih. Nah, ini saya geser. Untuk teman-teman yang tanya, bisa entry nggak sekarang? Bisa banget. Bisa banget. Tapi trading plan-nya jadi seperti ini. Kalau kalau tanya saya akan bilang trading plan-nya akan jadi seperti ini. Ya, ini berbeda. Ah, ya, berbeda. Sama-sama nge-sell, sama-sama bisa nge-sell, tapi jadi berbeda. Yang beda apa? Resikonya. Kalau baru mau masuk sekarang, baru mau entry sell sekarang, resikonya akan jadi ya akan berjarak 2.000 poin. Ya, 2.000 poin. Hampir 2 kali lipat resiko entry saya awal ini karena saya 1.200-an. Kalau baru mau masuk sekarang, ini 2.100 sorry 2.000 lah ya 2.000 poin ya. Jadi eh, kalau entry 0,01 lot dikali 2.000 poin, saya pakai 0,05 ya, 0,5 lot kali 2.000 poin sama dengan set 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 100 USD. Teman-teman harus siap menghadapi resiko loss 100 USD kalau entry 0,05 dan baru entry sekarang. Tapi kalau pingin resikonya tetap sama misalkan sekitar 60 USD berarti jarak SL-nya dipendekin. Kalau jarak SL dipendekin biar jaraknya sama dengan ketika entry agak atas, saya tidak rekomendasi. Kenapa? Karena acuan kalau hanya jarak SL-nya 600 poin, acuannya apa? Ya, kalau saya menyampaikannya ya jangan sampai kita pingin resikonya pendek, tapi bikin apa ya? Bikin trading plan-nya jadi nggak bagus. Ya, ibaratnya kita pingin garap proyek besar, tapi kita dananya minim. Akhirnya apa? Oh, proyeknya diterima aja walaupun dana minim. Jadi ketika ada mungkin faktor-faktor di luar prediksi eh, yang mungkin kita lupa perhitungkan, akhirnya apa? Akhirnya ini peluang bagus, proyek besar, profitnya bisa bagus, karena kita dananya minim, akhirnya atau ketahanan dana kita minim, akhirnya tetap kita ambil, kita paksakan, tapi resikonya yang kita kecilin misalkan. Akhirnya bisa jadi kita yang dana minim loss duluan, mau lanjut proyek kehabisan dana. Mereka yang sudah perhitungkan, oh ini dana saya worth it, ketahanan dana saya bagus, ya mereka survive-survive aja gitu loh. Akhir berujung profit misalkan. Tapi sebagian dari kita mungkin akan, oh saya loss, kok yang lainnya profit? Kenapa? Bisa jadi penyebabnya karena ketahanan dana. Ya, karena merubah jarak stop loss karena pingin lossnya kecil, malah trading plan-nya nggak bagus. Pingin dapat proyek besar, begitu dapat proyek besar, semennya harusnya pakai semen sekilo 100.000, pakainya yang sekilo cuma 20.000. Bangunannya ambruk. Harusnya nerima profitnya pakai eh, bangun ulang misalkan karena ambruk tadi kan jadi ya ibaratnya kalau saya ibaratkan ke bisnis real ya kita buat bangunan ya. Jadi nggak bagus kan. Harusnya kita bangun dengan pondasi tiangnya ada 8, dananya minim kita buat tiangnya cuma 4, separuhnya.
Ya, bangunan tetangga aman-aman aja, bangunan kita resiko ambruk gitu. Seperti itu. Ya kalau siap dengan resikonya oke-oke aja. Cuman kita perlu ketahui pertama, berarti jarak stop loss jadi lebih jauh ya. Pertama itu. Kedua, kalau kita di sini saya setup ada target pertama, target terdekat untuk mempertimbangkan kita pasang SL plus dan apa SL plus atau pertimbangan untuk di TP. Nah, otomatis ini jadi nggak worth it kalau teman-teman baru eksekusi sekarang ya. Jarak take profit ini, target terdekat ini jadi tidak bagus targetnya. Kenapa? Karena teman-teman melakukan eksekusi yang resikonya lebih besar dari potensi profitnya. Ya, ibaratnya kalau orang bisnis ya, ini peluang yang tidak bagus kalau targetnya di sini loh ya. Tapi kalau target mau ngincar target yang lebih jauh di sini 4.000 poin masih oke-oke aja ya. Karena eh, rasio TPSL-nya resikonya 2.000 poin, target profitnya 4.000 poin gitu. Masih oke-oke aja gitu ya. Bisa-bisa aja nggak masalah gitu. Bitcoin gimana? Bitcoin masih di situ-situ aja. Dia malah malah ini ya. Hmm, kalau tadi kan kebuka di H1 ya. Di H1 saya langsung lihat ini kondisi sideways gitu. Dan hmm, kemarin sebenarnya sempat ada yang tanya ya di Instagram. Nah, ini mungkin lebih detailnya. Jadi pertimbangan saya itu sebenarnya ada di sini. Kenapa perlu konfirmasi tambahan ya? Karena ini turun kan. Nah, ini cukup bagus sih. Resisten, 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 resisten. Akhirnya di breakout. Dan bisa dilihat, nah, nggak usah level Fibo aneh-aneh. Terbukti tertahannya di level 618 gitu. Dia mulai naik. Ya, dia mulai naik. Hanya saja, ini nih. Kalau kita mempertimbangkan eh, apa pergerakan di time frame besarnya ya, ini yang pergerakan ini yang membuat saya melihat antara ini memang mau naik lanjut tren atau ternyata dia ganti tren. Sehingga perlu konfirmasi tambahan. Baiknya kalau kalau dari saya ya, saya melihat teknikalnya ini perlu konfirmasi tambahan. Boleh kalau teman-teman menguasai fundamental atau kebetulan Bos Anton tidak join malam hari ini ya. Kalau ada faktor kuat dari fundamental yang mendukung kalau memang ada yang lagi mau borong Bitcoin atau sejenisnya, sekarang momen yang bagus untuk buy. Saya akan katakan sekarang momen yang bagus untuk buy. Tapi kalau nggak ada, baiknya tunggu konfirmasi dulu. Antara dia uh, breakout level ini, ya saya akan tarik Fibonacci lagi, banyak tarik Fibonacci karena uh, ya ini kalau momen-momen pergantian tren seperti ini saya jujur sering pakai Fibonacci untuk level-level konfirmasi breakout enggaknya ya. Saya akan ambil range harga yang cukup lebar gitu. Atau karena ini sudah terbentuk yang baru ya, sorry, saya akan pakai ini. Bisa. Range-nya di sini. Antara dia naik duluan, berarti tanda kalau memang
tren mingguannya dari downtrend mulai berubah ke uptrend, dia mulai struktur harganya mulai naik lagi secara tren mingguan, tren jangka panjang juga masih dalam kondisi secara garis besar ya, masih dalam kondisi uptrend. Ya, kalau naik ke sini, ya saya melihatnya perlu konfirmasi dulu naik ke sini untuk lihat ini memang terbentuk swing low yang baru dan harga kuat naik. Tapi kalau ternyata ini dia balik turun lagi, lebih dulu breakout ini, awalnya saya cari konfirmasi di sini. Tapi ternyata ada satu kondisi anomali ya. Di sini ada ekor candlestick yang cukup panjang. Eh, eh, ini bisa jadi acuan yang baru. Ibaratnya kita update lah. Kita update analisanya. Ini bisa jadi acuan kalau lebih dulu breakout ini. Maka saya lihatnya dia potensi turun dan bisa cukup panjang penurunannya. Ini kita bisa tandai, kita update lagi di next pertemuan kita pas live trade. Ini. Itu kalau dari saya. Oke ya. Mungkin itu teman-teman malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Ada lagi nggak yang mungkin cukup urgent untuk kita bahas malam hari ini? Siap sama-sama. Atau kita sebenarnya cuma sariawan sih, cuman ganggu itu loh. Kalau ngomong kan gesekan antara sariawan dan gigi saya itu rasanya mengganggu. Oke, mungkin cukup dulu ya malam hari ini teman-teman. Biar sariawan saya beristirahat, tidak tidak tergesek terus dengan kasih Al Botil ya, itu cukup terkenal ya Al Botil. Oh, oke ya teman-teman. Malam hari ini mungkin seperti itu dulu. Semoga pembahasannya bermanfaat, nambah wawasan, nambah ilmu. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, atau bahasa yang kurang enak ya. Kita jumpa lagi, masih belum ganti tahun, masih jumpa lagi di tahun 2024, di minggu depan. Kita akan sharing lagi. Nah, kita bisa maksimalkan. Senin kita bisa live trade karena marketnya mungkin akan cukup slow. Kita akan boleh kita fokuskan ke satu topik yang mau kita bahas. Ya, kita bisa fokus ke situ lagi. Kemarin ada yang ingin bahas satu sistem trading. Mungkin saya akan vote malam hari ini kita bisa buat vote-nya. Kita akan vote lebih mau bahas sistem trading yang mana ya. Itu kita bisa bahas di hari Senin. Nah, jadi kita maksimalkan waktu. Oke ya teman-teman. Malam hari ini seperti itu dulu. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Yang perjalanan, hati-hati di jalan. Kalau ngantuk ya istirahat dulu, jalanan rame. Teman-teman yang fokus, orang lain yang teledor, teman-teman yang kena getahnya, bisa seperti itu. Jadi ya kita ekstra hati-hati lah. Karena jalanan padat. Oke, thank you ya teman-teman malam hari ini. Saya pamit undur diri dulu. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.